Wawa geng, ada yang bisa tebak nggak Wawa di mana? Di rest area Desa Wringin Anom. Mau ngapain sih Wawa? Tengah malam, ada jeep, terus prepare-nya tuh kayak mau pergi ke kutub gitu ya. Aduh, oke. Pasti udah pada tau lah semuanya kalau misalkan jeep-jeepan kayak gini mau kemana sih. Nah benar, Wawa kali ini bakalan mengunjungi tempat wisata yang lagi populer banget. Yang bener-bener FYP di mana-mana gitu ya. Dan emang bener-bener viral. Kita bakalan ke Gunung Bromo setelah ataupun pasca dari kebakaran kemarin yang katanya udah jadi hijau. Wawa udah nggak sabar. Kayak gimana nih? Emang di sini Wawa perjalanan di awalnya ini niat banget karena pengen ngelihat ngerasain lautan awan gitu ya. Terus juga bisa ngelihat sunrise yang dimana banyak banget teman-teman Wawa atau bahkan yang berseliweran di FYP Wawa tuh kayak Bromo banget pasca dari kebakaran kemarin yang jadi hijau dan bener-bener super duper indah banget. Nah Wawa pengen punya experience itu dan gak mau ketinggalan dong sama kalian semua yang udah kesana, ya gak sih gitu. Dan di sini Wawa sewa jeep gitu. Sebenarnya jeepnya itu bisa untuk berenam gitu ya. Tapi di sini Wawa cuman berdua sama tim. Dan ini tuh harganya tuh di 1.178.000. Wawa pakai salah satu travel Bromo gitu deh. Nanti Wawa mungkin kalau misalkan butuh nanti Wawa kasih lihat kontaknya di sini. Aduh. Ini di sini tuh benar-benar udah gemeter. Pas di bawah sih nggak kerasa dingin, pas udah ke atas, tapi bener-bener kayak dingin banget. Terus di sini tuh Wawa sempet sewa lagi selimut, terus sewa tikar tempat tiduran. Nah ini udah paginya, masya Allah, tabarakallah, seindah ini loh, bener-bener bisa ngelihat pemandangan yang jingga atau orange gitu ya, kayak. Tapi sih di sini yang Wawa kurang nyaman karena emang banyak banget orang, jadi kayak nggak fokus buat nikmatin karena banyak yang sorak-sorak gitu ya. Terus kayak ngomongnya tuh karena di gunung mungkin jadi kayak kenceng banget gitu loh satu sama yang lain. Tapi ya udahlah. Di sini jadi salah satu experience buat Wawa juga untuk ngelihat gitu. Tapi di sini ekspektasi Wawa tadi di awal dipikir bakalan bisa lihat kayak hamparan lautan awan gitu ya. Tapi di sini Wawa nggak melihat itu karena emang benar-benar masya Allah di sini juga cerah gitu ya. Nah pas turun agak ke bawah nih, baru Wawa ngeliat nih ada hamparan. Ya Allah, akhirnya masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, akhirnya bisa ngeliat hamparan awan ini. Bener-bener indah nih pas udah agak siangan ya sebenarnya gitu. Di sini kira-kira berapa derajat ya, lupa ya Wawa kemarin. Ada di sini pokoknya pasti di sini Wawa geng semua kalau mau datang ke sini benar-benar preparation, pakai jaket yang anti angin, terus juga pakai daleman yang lumayan tebel, terus kaos kaki, sepatu dan celana semua yang benar-benar harus compact banget melawan kedinginan itu supaya nggak freezing di sini gitu. Meskipun mungkin nggak se-freezing itu sih, cuman tetap aja emang karena di sini di atas gunung ya tetap dingin gitu. Wah ini Wawa ngelihat matahari baru muncul nih ke permukaan. Di sini sambil tarik nafas lah ya. Oke, setelah cukup dari jam 2 Wawa sudah mulai starting dan sampai ke atas ini sekitar jam 3 kayaknya ya. Gitu 1 jam perjalanan lah dari bawah ke atas. Wawa rasa cukup kan, gak terlalu lama sih karena Wawa pengen ngambil spot-spot yang di bawah. Dan kalau kita terlambat, udah macetnya ini udah nggak kebayang kayak gimana. Ini aja Wawa sempet
kurang lebih mungkin 40 sampai 1 jam stuck, nggak bisa turun ke bawah karena emang kayak gantian gitu loh. Semua orang ada yang naik, ada yang turun. Jadi kayak bener-bener gantian dan ada yang emang mobilnya itu parkirnya tuh ke tengah. Jadi kita bahkan even nggak bisa lewat dan orangnya nggak ada gitu loh. Terus kita nunggu dulu sampai si orangnya itu balik gitu ya. Terus pas udah bisa parkir, ngeminggirin mobilnya, barulah Wawa bisa turun ke bawah. Di situ bener-bener yang semacet itu, gengs. Kayak, tapi nggak apa-apa lah, tetap bisa ngerasain suasananya aja. Wawa nggak yang gimana-gimana banget. Jadi yaudah, momen-momen itu Wawa gunakan untuk bertafakur gitu ya. Terus sambil ngelihat suasana sekeliling gitu ya. Terus juga ngehirup udara yang bener-bener seger pol, bener-bener udah kayak bener-bener bersih. Bukan udah kayak bersih lagi, tapi emang bener-bener sebersih itu udaranya. Jadi alhamdulillah bisa punya experience, meskipun ini pertama kali, tapi ini tuh menyenangkan banget buat Wawa. Dan aduh, Masya Allah, indah banget ya. Gitu, Wawa nggak berhenti berdecak kagum atas keindahan dari ciptaan Allah ini. Masya Allah, tabarakallah. Udah kelihatan ya di bawah tuh lautan, hamparan lereng gunung gitu ya, bisa dilihat juga. Tapi ini kita belum ke tempat yang emang katanya udah menghijau nih. Kalau di sini masih kayak pasir atau tanah ya. Nantilah Wawa lihat kalau pas udah ke bawah ya. Itu tuh apa sih gitu. Tapi for sure itu adalah pasir gitu. Kalau di Jogja ada gumuk pasir ya. Di Bromo juga ada hamparan pasir juga kayak gitu. Oke, ini sudah menuju ke bawah. Alhamdulillah, macetnya udah rilis. Ini Wawa menuju ke beberapa spot yang sering banget didatengin sama Wawa geng semua. Ada Bukit Teletubbies, ada Kawah gitu ya, dan beberapa banyak spot lainnya yang emang bisa Wawa geng datengin. Dan biasanya sih si travelnya itu udah merekomendasikan, oke, kita ke spot ini, kita ke spot ini gitu, yang emang dia akan rekomendasikan yang emang spot yang benar-benar kita pengen dan kita suka. Terus beliau akan mengassist kita untuk sampai ke sana gitu. Dari destinasi yang dikasih sama travel agentnya itu ya, kita ada destinasinya itu ada penanjakan 1, Bukit Cinta, Bukit King Kong, terus ada Bukit Widodaren, Gunung Batok, Kawah Bromo, Pura Luhur Poten, Pasir Berbisik, Padang Savana, Bukit Teletubbies. Jadi dari semua udah include ya, itu adalah fasilitas yang diberikan oleh si travel agent Bromo tadi. 1.178.000 udah ke semua destinasi dari mulai penjemputan di bawah. Oke, ini Wawa ada di tempat buat foto-foto di spot pertama yang di bawah. Pengen tahu lanjutannya? Tunggu di part 2 ya. Terima kasih Wawa geng.